Halo, apa kabar? Semoga di hari yang cerah ini kalian selalu mendapatkan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan selalu menjalani hari ini dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Pak Mulyono, yang biasa anak-anak manggil saya itu Pak Mul. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi awal, yaitu algoritma, yang merupakan materi wajib yang harus dipelajari sebelum kita belajar pemrograman dasar. Apa saja di dalam algoritma? Ya tentunya kalau kita akan mempelajarinya ya secara runtut satu persatu. Dan untuk hari ini kita cuma membahas sedikit dari pengertian algoritma. Nah, tidak lama-lama, mari kita bahas materinya. Nah, di materi awal ini kita belajar mengenai algoritma dasar. Di mana algoritma ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal, bahwa algoritma ini merupakan dasar dari pemrograman, dari mulai analisa, perancangan, dan membangun sebuah sistem aplikasi. Sejarah algoritma merupakan sebuah metode yang ditemukan oleh tokoh atau ahli matematika di negara Arab. Dia merupakan seorang muslim yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, kata-kata algoritma sendiri diambil dari namanya, yaitu al-Khawarizmi. Nah, seiring perkembangan zaman, al-Khawarizmi ini berubah menjadi algoritma dalam ejaan bahasa Inggris, dan orang barat itu dia membaca al-Khawarizmi dengan kata-kata algoritma. Dan seiring berkembangnya zaman, algoritma berubah menjadi algoritma. Algoritma ini merupakan sebuah metode matematika atau aritmatika yang sudah jauh dari makna aslinya, yaitu al-Khawarizmi, algoritma. Ya. Dan di Indonesia sendiri algoritma yaitu kita menyebutnya dengan algoritma. Nah, pengertian algoritma di sini adalah urutan dari beberapa langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan pengertian secara umum. Ya, karena kalau kalian search ya atau cari tahu di Wikipedia atau kalian cari tahu di Google, pengertian algoritma kalian ketikkan di Google, pasti banyak sekali pengertian-pengertian mengenai algoritma. Dan ini saya ambilkan dari pengertian umumnya, yaitu saya ulangi lagi, algoritma adalah urutan dari beberapa langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang tentunya yang saya bilang tadi, algoritma merupakan langkah awal sebelum kita membangun atau merancang sebuah aplikasi. Nah, ini merupakan contoh, ya sedikit contoh yang paling sederhana, yaitu algoritma membuat kue. Nah, perlu kalian ketahui, dalam perancangan sebuah algoritma, itu cara penulisannya, metodenya harus urut. Contoh dari atas ke bawah, atau dari samping ke kanan. Nah, ini adalah algoritma membuat kue. Dari kata mulai, terus menyiapkan bahan-bahan, ya. Tanda panah di yang kalian lihat di layar itu merupakan flow atau alur yang merupakan sebagai penunjuk langkah selanjutnya. Nah, biasanya algoritma itu dimulai dengan start. Nah, kalau di sini saat ketikan dengan mulai, terus menyiapkan, maaf itu bukan menyiapkan tapi menyiapkan bahan-bahan, terus mencampur bahan-bahan menjadi adonan sebelum kita masukkan ke oven. Di situ masukkan adonan ke dalam oven sampai matang.
Setelah matang, kue dikeluarkan dari oven dan diberi topping dan hiasan, lalu selesai atau end. Nah, ini merupakan algoritma membuat kue. Nah, gimana? Sudah mulai paham mengerti? Nah, ini adalah bentuk sederhana algoritma. Seperti pengertiannya tadi di awal, algoritma adalah urutan dari beberapa langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah fungsi atau pengertian algoritma. Nah, pengertian algoritma pemrograman ini menurut ilmu matematika dan sains adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, karena kita membahas algoritma pemrograman, pasti tidak jauh dari komputer. Karena aplikasi yang kita buat adalah aplikasi yang dimengerti oleh komputer atau untuk komputer dan memudahkan user untuk mengambil keputusan atau mengelola pekerjaannya. Cara penyajian algoritma itu ada dua. Yang pertama yaitu pseudocode. Bisa kalian lihat di layar. Untuk yang penyajian algoritma secara pseudocode itu hampir mirip menggunakan bahasa pemrograman, tapi lebih mudah dimengerti. Sedangkan yang kedua yaitu flowchart. Ya, biasa ini kalau kalian sudah familiar. Flowchart, contoh di sini bisa kalian lihat gambarnya, nah itu adalah flowchart. Dia dari atas ke bawah. Nah, itu merupakan dasar dan pengertian algoritma. Nah, bagaimana? Sudah memahami mengenai algoritma dasar? Yang tentunya materi di awal ini mungkin cuma pengertian, tapi saya harapkan kalian bisa mengembangkannya. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah video lagi. Harapan saya dengan mengadanya video ini kalian bisa mengerti dan lebih memahami. Untuk yang materi pertama mengenai algoritma, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp boleh, atau media yang lainnya, atau komentar di YouTube silahkan. Dan untuk suasana di lab ini saya minta karena seadanya, yang mungkin kalau ada tulisan di belakang desain grafis ya itu karena kita menggunakan lab di TKJ. Dan sekian dari saya ya, semoga materi yang saya sampaikan kalian mudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.